Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ya, saya hormatin. Ya. Terima kasih sudah hadir di acara podcast kita, Pak. Sama-sama. Ya, sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita yang hadir hari ini, yaitu pertama Bapak Dr. Naslindo Sirait SEMM. Ya. Nama panggilannya Pak Naslindo. Ya. Saat ini menjabat Kepala Dinas Koperasi, Betul. Pak ya. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Pak. Iya, Provinsi Sumatera Utara. Ya, beliau pendidikannya dari USU, S2-nya dari Universitas Negeri Padang dan S3-nya dari Universitas Andalas ya, Pak. Ya. Narasumber kedua kita yaitu Bapak Rahmat Daim Harap. Dengan Pak Daim ya, saat ini sebagai dosen, Pak, di UINSU ya, Pak ya. Ya. Dosen di UINSU dan juga sebagai Ketua Lembaga Perekonomian dan Bisnis ya, Pak ya. Ketua Pusat Pengembangan Bisnis. Pusat Pengembangan UINSU. Bisnis ya, Pak ya, di UINSU ya, Pak ya. Pendidikannya di IAIN Sumatera Utara dan S2-nya di UMSU. Ya. Mungkin topik yang akan kita bahas kali ini berhubungan dengan UMKM, Pak. Oke. Bapak-bapak sekalian, yaitu perkembangan UMKM di Provinsi Sumatera Utara, peluang dan tantangannya, Pak. Baik. Mungkin sebagai pembuka untuk topik bahasan kali ini kita pengen ngebahas yang lagi viral nih, Pak. Mungkin yang lagi topik-topik yang Ya. lagi diperbincangkan, Pak. Betul. Yaitu tentang Indonesia gelap, Pak. Indonesia gelap nih kenapa? Apa karena kita berjalan sambil tertutup mata atau kita memang nggak mau tahu gitu, Pak, ya kan? Nah, tadinya kan kita ini sangat bahagia, Pak ya. UMKM itu sangat bahagia. Kenapa? Pada saat Pak Prabowo itu dilantik, dia langsung meluncurkan program-program yang langsung menyentuh UMKM, Ya. terutama pembebasan tentang utang Ya. di bawah 500 juta. Ya. Itu langsung dia berikan walaupun hanya kepada sektor-sektor tertentu, Ya. tapi itu sangat membantu sektor tersebut, Pak. Ya. Setidaknya ada 1 juta sektor tersebut yang terbantu gitu, Pak. Benar. UMKM yang 500 juta ke bawah itu sangat terbantu. Ya. Terus Pak Prabowo juga meluncurkan program untuk membantu UMKM yang mendukung MBG, Pak. Ya. Yaitu Maka akan bagi memberikan permodalan 500 juta gitu. Ya. Tapi di saat yang bersamaan Pak Prabowo juga meluncurkan program efisiensi, Pak. Efisiensi yang Dia dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2025 dia langsung meluncurkan program efisiensi. Ya. Begitu program tersebut diluncurkan, langsung muncul hashtag Indonesia Gelap, Pak. Baik. Walaupun kita tahu pemangkasan itu hanya menyentuh beberapa item, Pak ya. Betul. Tapi item-item tersebut sangat dirasakan UMKM, Pak. Ya. Contohnya kayak pengurangan ATK di kantor-kantor. Nah, Oh. pelaku UMKM banyak berada di dalamnya, Pak. Ya. Ya. Baru untuk yang catering, Ya. makanan, Ya. yang support selama ini untuk acara-acara di kantor, Pak. Ada juga pelaku UMKM di dalamnya seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau kita lihat ya, Pak ya, secara catatan, secara publikasi BPS itu, kita itu sebenarnya pertumbuhan kita signifikan 5%. Ya. Bahkan Sumut pun sama 5%, Pak. Ya. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia gelap itu agak nggak mungkin juga karena secara catatan kita tumbuh secara 5%. Ya. PDB kita itu di angka 78 juta, Pak. Ya. Itu kita udah, kalau 78 juta itu udah negara menengah ke atas, Pak. Kalau yang menengah ke bawah mungkin masih 1 juta PDB-nya per tahun. Kita udah 78 juta. Termasuk juga dengan Sumut. Sumut itu di kisaran hampir sama dengan nasional, Pak, 78 juta. Ya. Jadi itu bukan hal yang membuat Indonesia gelap sih enggak, Pak. Terus ada lagi yang tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka kita di 2024 itu cuma 4,9%. Ya. Betul. Bayangkan, yang tadinya di 2021 itu kita di sekitar 6 atau 8%, sekarang udah 4%. Ya. Jadi seharusnya saya rasa Indonesia gelap itu kalau kita lihat di kertas itu nggak mungkin. Tapi keadaan di lapangan, Pak. Keadaan di lapangan masyarakat menganggap susah cari pekerjaan. Ya. 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 Terus susah mengakses permodalan bagi yang berusaha. Terus perizinan susah aksesnya.
Nah, mungkin dari Pak Aslindo dulu nih, Ya. yang menjawab tentang bagaimana sih implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ke provinsi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Pak, terutama UMKM, Pak. Ya, baik. Ya. Kalau kita memperhatikan ya visi dan juga narasi serta pilihan-pilihan diksi dari Bapak Presiden terkait dengan UMKM sebagai penggerak perekonomian sepertinya sangat kuat. Dan kalau di daerah juga apa yang menjadi visi dari Bapak Gubernur yang sudah dilantik, Bapak Bobi dan Pak Surya, dan kita lihat juga pengalaman beliau selama memimpin Kota Medan, sungguh nyata dukungan terhadap pengembangan UMKM. Kita bisa lihat selama 5 tahun kepemimpinan beliau. Saya kira ini ada hal yang berkolerasi kuat ke depan, tinggal memang kita bagaimana membuat nanti fokus-fokus program itu yang sedang kami rancang, karena persoalan UMKM ini memang kompleks. Kita tidak bisa menyelesaikannya hanya satu, misalnya soal pembiayaan. Jadi masalah UMKM itu terkait pembiayaan, pasar, bahan baku, teknologi, termasuk SDM di situ. Jadi kalau kita hanya menguatkan KUR pembiayaan, tapi kita tidak bangun mindset entrepreneurnya, kita tidak memperbaiki pasarnya, channel distribusinya, dan juga bahan baku yang tersedia dengan efisien, itu juga sangat mustahil untuk bisa mandiri. Nah, karena itu saya melihat statement dari Pak Bobi, Pak Gubernur, selalu menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini tentu juga harus berkolaborasi dengan program-program pemerintah nasional ya. Dan tidak hanya itu, kita juga harus mengajak dunia swasta, perguruan tinggi salah satunya, dan juga BUMN, BUMD bersama-sama. Jadi Pak Gubernur punya hashtag itu adalah kolaborasi sumut berkah. Jadi memang tidak dikerjakan oleh satu sektor, tetapi ya harus semua sektor mengerjakannya ini, dan itulah nanti yang membawa keberkahan bagi UMKM. Itu mungkin menurut kami. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, walaupun misalnya hari ini ada yang menyatakan Indonesia gelap, itu kan di era demokrasi ini semua orang bisa buat opini. Tapi pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi kita itu ditargetkan 5% lebih. Walaupun mungkin ada koreksi-koreksi, tapi itu tidak lepas juga dari kondisi perekonomian global. Karena ekonomi sumut, ekonomi Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari situasi ekonomi global. Nah, dalam rangka itulah kita sudah menyusun berbagai strategi. Kami dari Dinas Koperasi UMKM tentunya menyusun program-program untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kami juga akan mendorong pertumbuhan UMKM untuk menguatkan fundamentalnya dan sekaligus meningkatkan omsetnya sehingga kita bisa mengurangi pengangguran dan tentunya mengurangi kemiskinan, bisa mengendalikan inflasi, dan juga pemerataan Gini rasionya makin lebih baik. Kalau koperasi bertumbuh sehat, UMKM juga kita naikkan kelasnya. Ya. Mungkin dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kolaborasi ya Pak ya. Betul. Kolaborasi Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan semua stakeholder lainnya. Yang membawa manfaat bagi pelaku UMKM-nya Pak ya. Betul. Dan holistik. Jadi nggak boleh pendekatannya hanya satu sektor, tapi seluruhnya harus kita langsung tangani dan dekatkan. Ya, jadi kita intinya tadi berkolaborasi dari semua stakeholder yang ada Pak ya. Dan pendekatannya harus komprehensif dan holistik. Komprehensif dan holistik. Ya. Itu juga mungkin yang dilakukan pemerintahan pusat Pak ya. Pemerintahan pusat menganggap bahwasanya pertumbuhan perekonomian itu sangat didukung oleh manufaktur Pak. Oke. Ya, manufaktur, terutama manufaktur itu dari sisi industri mobil. Ya. Kenapa sampai ada studi dari Menko Perekonomian tentang manufaktur mobil itu memang benar-benar menopang pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kenapa? Dari mobil tersebut sebelum dia jadi, dia itu ada 500 UMKM yang mendukung untuk menjadi itu sebuah mobil. Benar. Mulai dari yang kecil-kecil tuh, spare part. Ya, spare part segala macam, ada 500 lebih tuh UMKM yang mendukung. Ya. Terus setelah dia jadi mobil, ada lagi usaha yang mendukungnya, perbankan, bengkel, leasing, bengkel.
baru insurance ya Pak ya. Ya, betul. Setelah dia dibeli di jalan pun dia memberikan dampak juga Pak. Betul. Mengangkut. Tumbuhnya travel, perhotelan, Benar. rumah makan, PU, perusahaan otobus gitu loh. Ya. Nah, kalau di Sumatera Utara ada nggak Pak bisnis yang memang memberikan dampak besar untuk pertumbuhan perekonomian Pak? Ya, kalau kita melihat ya, untuk bisnis UMKM itu sebenarnya di semua lapangan usaha, mulai dari hulu sampai hilir. Kalau di hulu misalnya di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, lalu sampai nanti di situ ada perdagangannya, udah ada nilai tambah juga di situ, dan juga ada industri pengolahan. Jadi olahan-olahan makanan dan minuman itu banyak juga digeluti oleh UMKM kita. Termasuk misalnya kebutuhan kita sehari-hari seperti pengembangan fashion, pakaian, peralatan-peralatan rumah tangga. Nah, lalu yang lebih tinggi lagi misalnya yang advance itu yang jasa, termasuk sektor transportasi dan pariwisata. Jadi kita punya beberapa koperasi yang bergerak di sektor transportasi. Lalu ada UMKM juga yang mengembangkan sektor transportasi. Walaupun hari ini ekonomi kita ekonomi digital, tetapi transportasi ini memang tetap harus mengangkut orang, mengangkut barang, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kami juga melihat ini adalah satu peluang yang harus didorong kepada koperasi dan UMKM. Jadi sektor-sektor jasa, pariwisata, transportasi, termasuk industri pengolahan, makanan dan minuman. Memang UMKM kita sekarang masih lebih banyak 60% itu di makanan dan minuman gitu. Nah, yang lainnya itu memang ada tapi tidak sebanyak di sektor makanan dan minuman tadi. Ya. Kalau UMKM unggulan Pak di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi fokus kita. UMKM unggulan itu tadi di makanan itu banyak sekali ya. Jadi oleh-oleh Sumatera Utara yang khas juga kan banyak itu yang dibawa diangkut, termasuk yang kita makan sehari-hari ya. Termasuk juga untuk pakaian, wastra, ada tenun, ada ulos misalnya. Baru-baru ini kita juga sedang mempopulerkan batik, karena batik itu walaupun dia dari Jawa tapi itu sudah menjadi budaya Nusantara, termasuk kita dengan motif-motif Sumatera Utara. Di situ juga banyak industrinya itu, ekosistemnya dari hulu ke hilir juga itu. Ada tekstilnya, kainnya, ada pewarna, nanti kalau ada tukang jahitnya, ada model sampai untuk fashion, sampai kepada mendistribusikannya gitu ya, pedagang-pedagang UMKM, baik yang punya galeri sendiri maupun mungkin di tempat-tempat wisata atau di tempat-tempat mall itu sudah bisa kita lihat itu hasil jahitan atau konveksi dari UMKM kita. UMKM kita ya. Nah, saya tangkap menarik ini yang digitalisasi Pak. Oke. Digitalisasi ini saat ini ya kita itu semua pasti digitalisasi Pak. Betul. Dulu kita sebelum COVID nggak pernah mengira digital ini akan booming saat ini Pak. Apa sih itu pengantaran barang? Kenapa nggak kita antar sendiri gitu ya Pak ya? Apalagi makanan, kenapa nggak kita beli sendiri gitu ya Pak ya? Tapi begitu COVID, digital itu benar-benar melompat 20 kali lipat, 30 kali lipat, 40 kali lipat. Yang tadinya kita nggak pernah berpikir tuh Pak, kita akan pertemuannya secara online tuh bisa Pak. Kita nggak pernah berpikir ngapain sih kita pertemuan itu secara online gitu ya Pak. Kita lebih enak gini diskusi ya Pak ya, sambil minum kopi gitu ya Pak ya. Nah, jadi digitalisasi itu benar-benar menjadi superpower saat ini Pak, menjadi backbone bagi pertumbuhan perekonomian kita. Nah, itu yang saya tangkap dari Bapak tentang digitalisasi, bagaimana Pak kita memfasilitasi nih UMKM kita itu bisa mendunia atau setidaknya men-Indonesia lah Pak ya. Tapi mengenai melewat digitalisasi Pak, apa yang dilakukan oleh dinas? Iya, jadi memang digitalisasi ini ya sudah menjadi sebuah keharusan. Bukan karena COVID itu hanya salah satu yang mempercepat, tetapi temuan-temuan di teknologi, informasi, ya, dan banyak sekali yang membuat akhirnya seluruh kehidupan kita ini, mulai dari kita mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusikan, sistem pembayaran, semua sudah dengan digitalisasi. Nah, kita sudah tahu semua keuntungannya menjadi semakin efisien. Kita tidak perlu lagi harus pergi ke toko, kita bisa melihat misalnya, dan efektif, langsung ada perbandingan ya begitu, dan akuntabel. Kita di situ ada harga-harga yang bisa kita perbandingkan, sistem pembayaran sesuai dengan nilai yang kita beli.
Nah, apa yang kami lakukan di Sumatera Utara, kita sudah melakukan fast track digital, mempercepat UMKM untuk semua masuk lini bisnisnya itu secara digital. Mulai dari dia bisa memesan bahan baku, mulai memproses produksinya, sampai pemasarannya, dan juga mempromosikannya. Jadi kami sudah melatih lebih dari 1.000 UMKM untuk mereka bisnisnya itu masuk di digitalisasi sekarang, dan kami melihat setelah kami latih ya, itu perkembangannya luar biasa. Dari sisi omset itu meningkat, usaha juga meningkat sehingga mereka menambah tenaga kerja, dan tentu pasar mereka juga semakin berkembang. Kita juga sekarang mungkin UMKM tidak langsung ekspor dalam arti besar, tapi begitu mereka masuk di Shopee, masuk dalam platform Shopee misalnya, mereka sudah kirim ke luar negeri, walaupun mungkin hanya beberapa piece ya, tidak dalam bentuk kontainer seperti eksportir, tapi itu sebenarnya sudah bisa dikatakan pasarnya itu sudah sampai di luar negeri. Nah, seperti ini yang kami persiapkan UMKM kita, tapi memang ini tidak mudah. Yang lebih penting adalah mindset digital. Jadi mindset digital itu selain daripada keterampilan digital, infrastruktur digital yang mereka harus miliki, mindset digital itu kan bagaimana mereka harus inovatif, kan gitu. Karena persaingan antara sesama produk atau jasa sesama UMKM yang sangat homogen. Yang kedua, mereka juga harus respon dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Mereka harus variatif, segmentasinya lebih, personalisasinya lebih jelas ke segmen pemuda, perempuan misalnya, disabilitas, dan itu kan harus dipersiapkan seperti itu. Nah, lalu selain tadi inovatif responnya, tentu cepat dan kecepatan. Jadi itu kan perlu kita berubah dari yang dulu kita biasa-biasa melayani orang, jadi kita harus berubah behavior kita itu. Jadi kita harus mempersiapkan mindset digital, di samping infrastruktur perlu, pemerintah terus menggenjot pengembangan internet, teknologi, aplikasi, dengan berbagai swasta juga terlibat di dalamnya. Dan beberapa fasilitas yang kita berikan, mereka sudah punya katakanlah seperti media sosial. Kita juga ajari mereka untuk membuat konten-konten kreator, selling secara online, menjual langsung dengan TikTok. Nah, itu kita ajarkan mereka keterampilan seperti itu. Berarti memanfaatkan media yang sudah ada ya, Pak? Iya, betul. Supaya mereka tuh lebih familiar, betul, menggunakan itu, expert di betul, dalamnya ya, Pak, ya, dan terhubung dengan banyak orang. Terhubung dengan banyak orang. Ya. Tapi dari pemerintahan sendiri tidak ada media yang untuk memfasilitasi ya, Pak, dari sisi kita berikan fasilitas-fasilitas baik yang misalnya seperti bagaimana mereka terhubung di platform Shopee, Lazada, Tokopedia misalnya. Itu kita latih mereka masuk di situ. Kita juga punya platform Sumut Linkpreneur. UMKM bisa masuk di situ, usaha menengah, usaha besar masuk di situ, sehingga nanti datanya, profilingnya ada di dalam Sumut Linkpreneur itu. Sesama pelaku usaha itu akan bisa saling melihat, dan misalnya kebutuhan di usaha besar ini bisa dipenuhi dari satu UMKM yang di sini. Nanti dia bisa langsung terlink, mereka langsung berhubungan. Itu yang kita lakukan. Jadi nggak perlu misalnya dilakukan business matching seperti tadi harus bertemu dalam satu aula besar gitu. Jadi mereka bisa langsung lihat di situ. Yang ini menjajarkan produknya atau jasanya, si usaha besar bisa melihat. Jadi upaya kita untuk mengembangkan UMKM itu memang tidak bisa dilepaskan dari usaha besar dan usaha menengah. Karena UMKM itu sendiri nggak bisa berdiri sendiri. Jadi hal yang strategis adalah bagaimana membangun UMKM itu bisa menjadi bagian dari rantai pasok, harus menjadi supply chain dari rantai pasok yang ada ini. Semakin mereka ikut di dalam rantai pasok itu, maka dia akan bisa sustain ya, dan ada kepastian harga, kepastian jumlah, dan tentunya ada standarisasi di sana. Karena usaha menengah, usaha besar itu selalu meminta standar-standar internasional maupun standar nasional. Dan itu juga kita penuhi dengan melatih mereka untuk mensertifikasi mulai dari produk halal misalnya, izin-izinnya dan juga standar-standarnya itu kita di pemerintah Provinsi Sumatera Utara kita latihkan. Untuk itu semua free, Pak? Free ya, Pak ya? Free. Ya, karena kan UMKM ini kendalanya di situ, Pak. Memang pada saat pengurusan NIB gampang, Pak. Langsung keluar gitu ya, Pak. Misalnya kita mau mendaftarkan bisnis makanan, itu langsung keluar, Pak. Tapi ada syarat dan ketentuan yang harus diurus langsung ke lapangan. Salah satunya pengurusan
izin halal Pak. Ya halal. Ya, terus Fair trade. amdalnya. Ya, amdal. Nah, itu langsung berhubungan ke pemerintah setempat atau ke pihak yang mengeluarkan izin Ya, tersebut Pak. betul. Nah, itu yang mungkin dari UMKM belum dapat kesempatan. Bagaimana caranya? Nah, di sini Pak Kadis sudah menjelaskan bahwasanya itu ada dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara ya Pak ya. Setiap tahun kita anggarkan untuk fasilitasi Sertifikasi. pengurusan halal misalnya, Ya. BP POM misalnya, Ya. sampai kepada haki. Tapi memang kan terbatas. Jumlah Ya. UMKM kita itu lebih dari 871.000. Ya. Sementara anggaran kita yang tersedia juga kan tidak harus bisa meng-cover itu semua. Ya. Maka kami juga mengajak beberapa stakeholder seperti BUMN, BUMD, swasta untuk bisa membantu. Nah, kalau misalnya ada anggaran pemerintah, ada anggaran kabupaten, ada anggaran provinsi, dan ada lagi anggaran BUMN, sertifikasi halal ini bisa cepat kita lakukan. BP POM ini bisa cepat karena memang nggak semua gratis, Ya. itu kita harus bayar. Ya. Nah, itu kita sediakan anggarannya, tapi memang belum tuntas seluruhnya kami lakukan. Tapi secara bertahap, kami juga lakukan seleksi secara terbuka kepada UKM-UKM yang memang potensial untuk bisa kita kembangkan. Iya, berarti nanti UMKM dapat menghubungi ya Pak ya, Dinas Koperasi kalau Bisa, ada silakan nanti. pengurusan perizinan sertifikasi gitu ya. Boleh Pak, ya, datang akan ke dibantu. kantor kami ya. Tapi ya seperti yang kita tahu ya Pak ya, ada prioritas-prioritas ya Pak ya, Iya, terhadap pelaku UMKM tersebut. Betul, betul. Nah, dari sisi UMKM itu pemerintah sudah sangat membantu Pak, sudah sangat mensupport, sudah sangat banyak kebijakan-kebijakan yang memang langsung menyentuh ya Pak, ya langsung menyentuh, terutama dalam hal untuk pengembangan daripada kemampuan UMKM Ya. supaya bisa berkembang Pak. Iya, betul. Tapi yang kita lihat lagi ya Pak ya, UMKM itu kan kalau dia sendiri-sendiri maka dia akan head to head Pak ya. Betul, betul. Sementara kita itu di Medan banyak persatuan-persatuan gitu ya, Ya, Pak, ya. untuk menghadapi hambatan produk-produk luar kita itu harus bersatu. Ya. Bahkan Amerika sendiri pun menutup produk-produk Cina ya Pak Ya. untuk masuk ke Boykot, ya. negaranya. Jadi apa yang dilakukan pemerintah Pak untuk mendukung produk kita ini bisa maju ke depan gitu Pak, terutama internasional atau Indonesia? Bagus sekali pertanyaan ini. Jadi inilah sebenarnya problem kita. Ya. UMKM kita itu secara persentase itu 99% itu adalah UMKM. Hanya 1% usaha menengah dan usaha besar. Nah, 99 ini itu homogen. 60% diantaranya adalah UMKM yang bergerak di makanan dan minuman. Jadi ada dua hal di situ. 99% bersaing dengan yang 1%. Dengan sistem kapitalisme yang sekarang ya. Modal mereka begitu kuat, jaringan mereka begitu kuat, teknologi mereka kuat, dan mereka memproduksi dengan skala ekonomi yang membuat mereka menjadi sangat efisien. Sementara UMKM tadi itu modalnya kecil, teknologinya juga sangat terbatas ya, sangat sederhana, dan jaringannya sangat terbatas. Sehingga skala ekonominya juga sangat kecil. Sehingga daya saingnya itu rendah. Jadi kalau head to head antara UKM dengan usaha besar, memang itu nggak akan pernah bisa dapat. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana menghubungkan kemitraan. Apa yang menjadi output UMKM harusnya input dari usaha besar. Kemitraan ini yang sedang kami dorong. Yang kedua, di UMKM sendiri yang 99% itu juga terjadi persaingan antara kafe yang satu dengan kafe yang lain, antara gerai yang satu dengan gerai yang lain, antara penenun yang satu dengan penenun yang lain, dan itu persaingannya luar biasa berat di situ. Nah, karena itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan, daripada tumbuh bak jamur di musim hujan tapi mati begitu datang kemarau 1 minggu. Banyak misalnya gerai dibuka 3 bulan mati, padahal kos sudah banyak, harus dia beli bangku, peralatan, dan segala macam. Itu kan biaya, sehingga mereka mengalami kerugian. Yang kami lakukan adalah mengajak mereka memperkuat kelembagaannya, bukan lagi secara individu, tapi berkooperasi. Dan itu sebenarnya amanat konstitusi kita. Nah, tapi ego kita itu kan masih merasa saya bisa kok, Sendiri. kenapa saya harus bergabung dengan dia? Waktu dia lakukan, dia gagal, dan dia nggak sanggup, rugi. Nah, kalau misalnya UMKM ini bisa kita ajak berkooperasi, maka nanti sumber dayanya itu menjadi sangat murah. Karena misalnya pemasarannya bisa pemasaran bersama. Rumah produksinya bisa sama, tinggal dibuat jadwal memproduksi. Lalu kalau ada pelatihan di situ, mereka bisa bersama-sama mendatangkan dosen, satu orang dibayar oleh beberapa UMKM. Daripada satu UMKM harus mendatangkan praktisi atau tenaga ahli. Jadi dari sisi pendidikan, pengembangan kapasitas, modal juga,
Kalau dikumpulkan bisa menjadi lebih besar. Resources yang lain misalnya seperti bahan baku, pembelian bahan baku, termasuk pemasaran, itu bisa dilakukan secara bersama-sama sehingga HPP kita itu bisa menjadi murah. Tapi problem kita itu adalah kita merasa kita sulit untuk bisa bekerja sama dengan yang lain. Kesadaran inilah yang terus kami pompakan. Kalau tidak nanti UMKM ini, saya memang sudah menggelutinya, kita lakukan observasi, sulitlah bersaing kalau tadi intervensi pemerintah sudah begitu kuat, tapi kalau kita tidak perkuat kelembagaannya, agak sulit untuk kita bisa tingkatkan untuk bersaing secara lokal, nasional, bahkan global. Jadi perkuat koperasinya, dan itu adalah amanat konstitusi sebenarnya. Sehingga dengan demikian kita bisa kuat. Para rentenir bisa kita kalahkan, para komparador bisa kita kalahkan. Orang-orang yang sistem kapitalis itu bisa bernegosiasi dengan UMKM ini karena mereka sudah. Tapi kalau sendiri-sendiri, itulah yang diharapkan oleh sistem kapitalis ini. Akhirnya kita menyerah, pasrah, dan akhirnya kita kalah, dan kita akhirnya tidak mandiri, dan kita terpinggir dari sistem ekonomi kita. Ya, kenapa? Mungkin kita belajar daripada saat ini pemerintah baru membentuk suatu lembaga danantara ya Pak ya? Betul. Itu kumpulan Pak, perusahaan besar. Nah, kenapa UMKM kita tidak mau berkumpul gitu ya Pak ya? Kayak super holding gitu ya. Super holding ya Pak ya? Walaupun nggak percis ini namanya koperasi. Koperasi berarti ownership, kepemilikan semua. Jadi semua orang itu merasa memiliki. Betul. Dan rasa tanggung jawabnya lebih besar Pak. Bahkan kalau kita lihat ya Pak ya, koperasi besar itu Pak, dia bisa masuk kayak koperasi kopi ya Pak ya, kayak di Aceh itu. Masuk ke retail. Bisa masuk ke Starbucks. Itu harga lebih mahal dibanding kita sendiri. Apalagi kalau koperasinya dari wanita. Koperasi wanita tuh lebih mahal lagi dihargai Starbucks. Betul. Dibanding ada gender di situ. Ada gender di dalamnya. Jadi Starbucks itu memang menghargai koperasi, menghargai gender gitu ya Pak ya. Bahkan kalau misalnya kita yang lebih besar lagi, kayak Frisian Flag gitu Pak. Frisian Flag itu dari koperasi di Belanda. Betul. Kumpulan koperasi pemerah susu. Jadi mereka bingung gimana cara memasarkan susu yang udah banyak itu Pak. Abang udah lebih tahu ternyata. Jadi Sunkist juga. Sunkist ya Pak ya. 60.000 petani di California, petani jeruk, sehingga mereka bisa hilirisasi dan mereka pasarkan ke seluruh dunia. Jadi sebenarnya memang sih di samping membantu distribusi, menghemat bahan baku, jadi lebih murah, harga jual lebih mahal ya Pak ya. Rumah produksi bersama. Yang paling penting itu Pak, sisi permodalan. Betul, makin kuat. Lembaga keuangan, baik pun yang non keuangan, akan lebih percaya nih Pak. Orang per orang dibanding perkumpulan. Ya Pak ya. Jadi akses permodalan itu akan lebih mudah. Kalau kita bersama gitu ya Pak ya. Jadi banyak hal yang mungkin UMKM dapat kalau mereka bersatu bersama. Akses informasi juga lebih cepat ya Pak ya. Betul. Jadi mereka lebih eksis, lebih bisa survive di pasar Indonesia, pasar Sumatera Utara, pasar Indonesia, pasar global khususnya. Nah, kita berpindah nih Pak ke pelaku pendidikan Pak, yang menghasilkan UMKM berpendidikan ya, orang-orang yang berpendidikan gitu Pak, penunjang digitalisasi. Nah, tadi yang masalah gelap tadi, Indonesia gelap tadi, itu banyak disponsori oleh mahasiswa-mahasiswa Pak. Demonya itu mahasiswa, hampir sebagian besar mahasiswa Pak. Jadi mereka merasa susah nih dapat kerja di Indonesia, walaupun tingkat pengangguran cuma 4% secara kertas, tapi secara real di lapangan mereka nggak menganggap itu 4%. Tingkat pekerja itu mungkin 1%, 99% yang menganggur. Kenapa? Karena banyaknya mereka yang selesai kuliah itu tidak mendapat pekerjaan gitu loh. Nah, bagaimana pusat bisnisnya UIN ini bisa membentuk mahasiswa-mahasiswa ini menjadi UMKM yang berpendidikan Pak. Kalau dulu di zaman kakek saya, para CEO, para pemimpin UMKM itu mungkin nggak bersekolahan Pak. Nah, berubah nih Pak, di zaman mungkin saya atau anak saya, para CEO itu rata-rata lepasan dari S1 Amerika, S2 Amerika, Gojek, Nadiem Makarim,
itu dari Amerika. Hampir sebagian besar sekarang Pak berpendidikan tinggi Pak, Ya, UMKM-nya. betul. Jadi yang berpendidikan tinggi udah agak susah untuk mencari, istilahnya udah nggak mau lagi bersaing mencari kerja Pak. Kenapa nggak buka lapangan kerja gitu ya Pak ya? Berusaha, ya. Kalau dulu kita mungkin yang Udah, punya yang punya usaha itu yang nggak bersekolah, yang bersekolah pengen jadi PNS Pak, pengen jadi kerja di Pertamina, BUMN gitu ya Pak ya. Nah kalau sekarang malah anak-anak muda kita itu pengen berusaha. Nah apa yang dilakukan gitu loh Pak, Pak Daim? Oke, baik, terima kasih. Ini sangat menarik ini dari pembahasan mengenai UMKM ini, karena namanya UMKM ini penyangga perekonomian. Jadi ini nggak akan pernah bisa lepas dari permasalahan kehidupan masyarakat. Ya. Kembali seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas, permasalahan UMKM ini nggak bisa diselesaikan dari satu sektor. Pemerintah nggak sanggup, kami pun akademisi nggak sanggup. Tetapi ini harus secara holistik, bersama-sama. Kita sudah pernah melakukan beberapa penelitian, langsung terjun ke lapangan. Sekitar tahun 2023 saya terjun ke daerah Tapsel. Kita melihat potensi di sana. Seperti kita ketahui, Tapsel itu adalah lumbungnya salak. Salak, ya. Nah, tetapi masih banyak petani salak yang belum sejahtera ternyata di sana. Kita lihat, kita langsung terjun ke lapangan. Ternyata salak itu banyak yang menjadi limbah. Ya. Ironis. Ya. Panennya salak itu boleh dibilang itu tidak ada modalnya. Gitu udah berbuah, dia nggak perlu dipupuk, panen setiap saat, tapi limbahnya banyak. Jadi kita coba telusuri, ternyata mereka punya ide ini, masyarakat ini punya ide, mereka melakukan yang namanya diversifikasi. Banyak metode. Salah satu yang diversifikasi itu adalah bagaimana meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari satu produk. Yang tadinya salak itu hanya jual buah mentah, mereka membuat bolu. Bahkan pada saat penelitian kita datangkan pelaku usaha yang sudah besar saat itu di Tapsel. Kita datangkan, kita diskusi, kita berhasil menciptakan satu produk yang namanya itu sukade. Sukade itu kalau dalam bolu itu ada garnish yang warna-warna. Nah, dan itu baru pertama kali diciptakan dari buah salak, dan itu kita berhasil lakukan hakinya. Oke. Nah, jadi intinya di sini pemerintah pun sebenarnya tidak sanggup sendirian karena besarnya UMKM yang ada. Kami dari pihak akademisi pun jika melakukan sesuatu itu terbatas juga resultnya, baik itu dari sisi SDM-nya maupun dari sisi materinya. Jadi pada saat pelaksanaan itu kami melakukan itu berkolaborasi langsung dengan pemerintahan Tapsel dan dengan dinas koperasi. Alhamdulillah kegiatan tersebut itu bisa gayung bersambut. Oke. Keseluruhan proses perizinan langsung di backup oleh Pemkab. Ya. Perizinan yang AMDAL kah dia, bahkan NIB-nya semua ditanggung, dan ternyata pada saat pemerintah menyampaikan bahwa itu tidak sulit. Nah, tidak sulit seperti ini segala macam syaratnya. Kita tanyakan ke masyarakat, ternyata masyarakat belum tahu pengurusan perizinan itu semudah itu. Inilah menjadi tantangan. Makanya disampaikan tadi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Nah, jadi ini harus secara holistik. Setelah kami selesai melakukan penelitian ini, ternyata ini gayung bersambut, disambut sama Pemkab. Pemkab pun melakukan kerjasama dengan pihak BUMD. Oke. Kemarin itu kalau tidak salah saya dengan Bang Sumut. Oke. Bang Sumut langsung menggelontorkan sejumlah CSR dan mengadakan program 1 tahun penuh. Dan alhamdulillah menurut pantauan kami sudah selesai karena resort kami hanya ada waktunya terbatas, hanya 3 bulan. Ya, ya. Lewat dari 3 bulan kami udah nggak bisa lagi. Jadi kami selesaikan sampai haki, dan itu berjalan tapi tetap komunikasi, dan itu bisa menciptakan UMKM baru. Dan informasi yang saya dapatkan, ternyata untuk menciptakan UMKM ini memang seperti tadi, kalaulah sendiri-sendiri tidak akan sanggup individu UMKM kita ini, karena level UMKM kita ini masih dalam level mikro, kecil saja belum masuk, apalagi
di tingkatnya itu menengah itu wah masih jauh. Kita masih mikro, bahkan modalnya saja masih modal kompor sendiri yang apa namanya sektor kuliner. Jadi inilah memang harus koperasi menurut kami itu mempunyai peran yang sangat sentral, sangat penting karena dari koperasi ini seperti kita ketahui ini bisa menghubungkan antara pemerintahnya sendiri, pihak swasta maupun akademis. Setelah penelitian itu kami sempat melakukan penelitian lagi di 2024 masih di Tapsel tapi beda sektor, yaitu di sektor gula aren. Koperasi di Tapsel itu sudah berhasil memperoleh koperasi unggul pertama se-Sumatera Utara. Ya. Itu luar biasa kalau nggak salah ya, Pak Ya. Kadis ya. Nah, kami langsung penelitian ke situ dan ternyata isi koperasinya itu ya ibu-ibu masing-masing individu-individu punya kebun aren. Ya. Mereka olah bersama dalam koperasi, nanti koperasi yang beli packagingnya, koperasi yang bantu pemasaran. Jadi kalau dengan cara bersama ini sangat mudah, seperti digitalisasi. Sebenarnya digitalisasi ini kita sudah hatam sih menurut saya, karena kita sudah keluar dari masa paling sulit, COVID kemarin. Makanya kalau kita katakan Indonesia gelap, saya selaku akademisi sih melihat kayaknya gelapan waktu COVID dulu sih ini sebenarnya. Betul. Efisiensi ini hal yang wajar, pasti akan terdampak pasti. Tetapi ini sebenarnya seharusnya dilihat dari sisi yang berbeda. Kalau bahasa anak mudanya, kita harus out of the box. Kita harus keluar dari zona nyaman. Selama ini kan nyaman ini UMKM dapat support dari kegiatan pemerintah, nanti kuenya dari pemerintah. Berarti sekarang kita harus keluar dari zona itu. Betul. Pemerintah lagi sedang mungkin membuat program yang baru. Oke, kita berpikiran positif, ya sambil berdoa mudah-mudahan apa yang direncanakan itu baik. Tapi kita harus keluar. Bagaimana kita menciptakan produk-produk yang lebih inovatif lagi. Jadi seperti permasalahan digitalisasi ini udah selesai kalau menurut kami. Kenapa? Proses perkuliahan itu berjalan selama apa? Tanpa harus datang tatap muka di kelas, perkuliahan jalan. Kenapa? Hampir seluruh anak-anak muda tidak ada yang namanya tidak punya smartphone. Minimal smartphone, Pak Kadis. Kalau laptop mungkin masih ada yang belum. Tapi kalau smartphone, bahkan orang tua pun punya. Jadi dari smartphone itu sendiri, ini sudah jadi alat untuk promosi digital. Sudah kita tes di Tapsel. Seluruh di desa yang kami bina itu adalah desa Siopur. Desa Siopur itu kita paksa seluruh anak mudanya posting, dan itu nilai peringkat Google-nya itu naik drastis, langsung terus naik. Hanya dari modal smartphone. Tidak perlu kita repot-repot lagi buat tempat apa, nggak usah. Dia cukup di postingan. Nanti ada yang punya Instagram, ada yang punya TikTok sekarang itu, karena kita lihat efek media sosial sekarang sangat-sangat luar biasa tinggi. Baik itu yang bahasa sekarang FYP, viral, itulah seharusnya yang kita manfaatkan. Jadi yang namanya Indonesia suram itu menurut saya ya kembali lagi itu memang hak pendapat ini nggak bisa kita bendung sama sekali. Tapi bagi kami ini dosen yang berada di pemerintah ini berada di dua sisi nih, ya kan. Satu sisi idealisme dosen, tapi satu sisi sebagai pelaku pemerintahan, apalagi saat ini memegang amanah posisi tertentu. Tapi kita harus melihat sisi positifnya apa. Kita ini disinilah waktunya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Yang selama ini terkadang kita nggak terpikiran, sangat tidak terpikir untuk ternyata itu bisa. Nah, contohnya kayak gula aren. Kenapa gula aren itu kita jual itu hanya dalam bentuk kalau kita tahunya kan cuma petak. Ternyata mereka itu bisa membuat gula aren cair, dan itu bisa diterima, kualitasnya tidak jauh berbeda sama diterima oleh kafe-kafe yang lain. Bahkan Starbucks itu bisa nerimanya. Padahal cuma modalnya apa? Ya dilelehkan dengan tingkat suhu tertentu, mungkin ada campuran tertentu sedikit, dan dia sudah jadi kualitasnya yang berdasarkan standarisasi tertentu. Jadi
mungkin selama ini digunakan pemerintah, ya berarti kita keluar kemana? Berarti kita ke swasta, bahkan ke internasional. Untuk masuk ke internasional seperti kata Pak Kadis nggak susah, masuk aja ke Shopee selesai. Sudah banyak pelaku UMKM yang sukses, yang setahu saya seperti di kampus, kita punya kampus di Tuntungan, ada situ usaha keripik. Oh ya. Usaha keripik itu mungkin Pak Kadis tahu itu viral itu. Seorang anak muda perempuan, dia punya usaha keluarganya yang hampir bangkrut, dia nggak berpikir, jadi pekerjaan itu bukan hanya sebagai pegawai, tetapi pengusaha menghasilkan barang itu sudah pekerjaan. Bahkan barang keripik hanya sebatas keripik lah ya, ibaratnya dianggap remeh lah ibaratnya keripik, apa sih, ternyata sudah tembus ekspor, dan itu sekali nilai ekspornya luar biasa, miliaran. Itu hal-hal yang sepele. Kita lihat di Langkat, bagaimana di Tanjung Pura itu ada keripik Cinta. Ribu, keripik Cinta, segala macam. Jadi menurut saya ini bagaimana kita bisa menciptakan peluang atas hal-hal yang terjadi. Bagaimana kafe menjamur. Tetapi sekarang kita lihat, sekarang sudah muncul lagi inovasi baru, yaitu coffee gerobak. Ini lagi viral ini. Jadi nongkrong di depan kampus, depan toko, ya harganya murah, langsung ya udah dari situ. Aromanya, jadi Indonesia gelap ini sih tergantung kita melihat sudut pandangnya sih menurut saya. Tapi intinya dari kesemuan itu adalah balik lagi bahwa untuk lebih aman itu, seperti ya yang disampaikan oleh Baginda Rasul, pekerjaan yang paling banyak itu berkahnya itu adalah di usaha sebenarnya. Bukan di pegawai itu hanya sekian persen. Emang berapa? Karena terbatas ya, Pak Kadis ya. Kita di kantor gaji doang. Kita terbatas orangnya. Waktu habis. Kita diikat sama aturan, Pak Kadis kan. Seperti saya di pusat pengembangan bisnis, saya rasakan kalau dari posisi saya sebagai kepala pusat pengembangan bisnis, saya tidak bisa terlalu banyak memediasi pengusaha UMKM. Bahkan adik-adik di kampus saya nggak bisa karena tersandra oleh aturan. Tetapi saya bisa keluar. Terkadang saya meninggalkan kepala pusat saya. Jadi saya sebagai dosen. Saya sebagai dosen, saya sering mengasih wejangan. Adik-adik, saya bilang, itu dosen-dosen kalian itu sudah terlalu banyak minum kopi, minum yang berat-berat nggak sehat. Coba beli ke pajak buah, potong-potong, jual 10.000, sodorkan ke dia. Pasti dia ngasih uang sama kalian. Pasti kalian dapat uang. Saya bilang, jadi nggak ada yang namanya nggak ada peluang. Jadi pekerjaan itu kita lihat dari hasil survei kita, ada namanya, kita selalu setiap tahun ada namanya tracer study. Tracer study yang kita lakukan itu ya memang UMKM itu berdagang maupun sektor jasa kah dia atau perdagangan, UMKM dan lain sebagainya itu termasuk pekerjaan. Jadi bukan hanya pegawai. Kalau pegawai itu pasti sedikit karena sektornya terbatas. Mungkin itu dulu dari saya. Jadi berarti dari pusat inkubator nggak hanya dari sisi keilmuan ya, langsung mahasiswa-mahasiswa itu langsung diajarkan praktek, bahkan keluar nih dari kampusnya. Kita lihat di Tapsel nih ada bisnis. Ada bisnis. Nah, penentuan bisnis itu dari inkubator tuh seperti apa, Pak? Bisnisnya di Tapsel itu perlu nih kita kasih edukasi, kita bantu. Itu seperti apa, Pak? Nah, kalau di kita sih memang penentuannya itu tidak ada mekanismenya. Itu memang hanya ibaratnya kita dapat inputan, ini apa ini yang unik ini. Oh ya, karena memang saya nih harahap asalnya dari Tapsel. Jadi Sepatu Tanah Bela ya. Jadi gitu tengok salah. Apa masalah ya salah ini ya? Ini kok masih ada petani salak yang miskin. Yang miskin kan agak ironis ini. Apa ini yang terjadi? Oh, ternyata pada saat kita main-main ke sana, di depan rumahnya itu apa, Bu? Sampah apa? Salak loh. Kenapa itu, Bu? Padahal salak yang busuk itulah yang paling manis. Padahal busuknya cuma sedikit, tapi nggak bisa laku lagi. Buat fermentasi ya. Padahal bisa jadi api, bahkan dibuat fermentasi minuman pun bisa. Jadi artinya kalau kita mau melihat peluang, apapun yang ada di lingkungan kita bisa jadi barang. Bahkan mahasiswa saya luar biasa itu di
Medan itu lokasinya, pengolahan sampah secara digital, eko sampah apa lupa saya, penelitiannya ada itu. Oke. Nah, itu dilakukan, bahkan sampah yang kita jijikkan aja itu bisa jadi peluang ekonomi. Ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Bahkan sekarang sudah muncul lagi minyak jelantah yang biasanya kita buang itu bisa jadi solar ternyata. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Makanya Indonesia gelap ya tergantung, kalau kita cuma di dalam ruangan matikan lampu ya gelap. Ya. Tapi kalau kita keluar lihat sesuatu pasti terang. Ataupun dia keluar dia tutup mata, Pak. Iya, itu Itu masih gelap ya, Pak. Iya itu. Jadi tergantung kita melihatnya sih. Tapi kalau memang dari satu sektor efisiensi ini sangat berdampak, terutama Ya. kita pemerintahan sangat terdampak. Kita hampir nggak bisa lagi melakukan kegiatan yang Besar. yang besar, yang mengundang banyak orang. Kita tidak bisa. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan itu. Tapi dari sektor lain, apakah online Ya. bisa aja, atau kerjasama dengan pihak swasta yang membiayakan boleh, nggak ada masalah. Mereka punya CSR, Ya. kemana CSR? Nah, pasti mereka mau. Nah, ibaratnya itu jadi kolaborasi swasta, pemerintah, sektor pendidikan ini tidak bisa putus karena satu sektor ini memiliki keterbatasan. Jadi pada saat kita berkolaborasi ini akan bersambut terus dan ini akan bisa menciptakan perekonomian yang akan sangat membaik ke depan. Ya, jadi ada sisi-sisi mungkin yang belum dikerjakan ya Pak ya, Ya, oleh ya. pemerintah, dikerjakan oleh pihak Swasta, pendidikan, swasta atau BUMN ya Ya, Pak ya. ya. Jadi saling bekerja sama gitu ya Pak. Ya. Jadi kemudahan juga di kampus-kampus itu Ya. jiwa entrepreneurnya udah ada Pak, Dibangun. mahasiswa-mahasiswa tersebut ya. Iya, Jadi tinggal benar. kita mengasah bagaimana mereka itu nanti tamatnya itu bisa lebih Terjun. terjun langsung, berani, dan mereka intelektual gitu. Ya. Nah, bedanya intelektual di kredibilitas Pak. Ya, jadi pengusaha dengan intelektualitas tinggi, dia akan menjaga kredibilitasnya Pak, untuk selalu berusaha bukan kita bilang tuh 100% tracknya di track yang itu gitu ya Pak ya, tapi setidaknya tidak merugikan orang lain ya Pak ya, tidak hal-hal yang negatif yang Ya. membuat kekacauan itu lebih kecil lah Pak ya, atau mungkin bahkan nol Tidak gitu ada. Pak, karena dia tahu batasan-batasan sejauh mana dia akan merusak reputasinya. Betul. Termasuk kalau udah rusak reputasi, dia nggak akan bisa dipercaya apapun Pak, dari sisi pembiayaan, dari sisi distribusi segala macam gitu ya Pak ya. Seperti itu. Dan untuk kampus sendiri Pak, kalau itu kan satu sektor mungkin agak lama kita ya Pak ya. Bagaimana cara kita untuk ber-UMKM yang benar, izin-izinnya seperti apa gitu. Ada hal lain lagi nggak supaya ini lebih masif nih, UMKM kita yang ada di suatu tempat tuh lebih banyak nih mengetahui bahwasanya cara mengurus usaha tuh seperti ini. Terus kita dalam berusaha tuh harus punya izin-izinnya lah ya kan. Kenapa kita bisa kenapa pihak yang kalau dalam kita katakan orang-orang yang non pribumi Pak ya, yang Chinese lebih cepat maju usahanya dibanding kita yang pribumi, pasti kan dikendala di izin Pak. Mereka lebih cepat mendapat pembiayaan karena izinnya komplit. Nah kita, kenapa pembiayaan itu sering dipandang sebelah mata dalam oleh lembaga keuangan? Karena izin-izin kita itu tidak komplit gitu loh. Nah itu dibutuhkan suatu kayak lembaga pendidikan gitu ya Pak ya, untuk mengedukasi, apakah misalnya di khotbah Jumat atau di habis sholat kita sampaikan. Kalau selama ini kan di masjid kan hanya berhubungan tentang dunia akhirat aja nih, jarang ada dibahas khotbah itu tentang perekonomian. Karena zaman Rasul pun perekonomian Islam diomongin juga di sahabat-sahabatnya gitu. Nah kenapa kita saat ini nggak pernah ngomongin itu di masjid gitu, lebih ke arah dunia akhirat aja yang kita fikihnya, lebih akidahnya yang kita bahas gitu loh. Peran pusat bisnis sendiri untuk itu gimana? Karena ini kan UIN ini pencetak dai-dai juga, dai-dai yang memiliki kemampuan, entrepreneur gitu. Benar.
Jadi mereka nanti pada saat ceramah di masjid bisa mengubah pola itu. Gimana Pak? Jadi kalau program yang ada di kampus kita jelas ada beberapa program mahasiswa itu yang langsung terjun ke lapangan. Kita ada namanya KKN, kuliah kerja nyata. Biasanya kita itu akan kolaborasi antar program studi. Jadi nggak hanya satu. Ada nanti dari kesehatan masyarakatnya, dari ekonominya, dari hukumnya, ada dari gizinya dan lain sebagainya. Ini kita harapkan memang orang itu melakukan KKN ini ya tadi kembali ke daerah Marsipature Hutana B ini, karena ini perlu. Karena kalau kita tidak merasa punya milik daerah itu, kita akan apa ya, boleh dibilang acuh lah ya, sebatas seremonial saja, ya udah selesai. Tapi kalau kampung kita datangin, itu pasti akan lebih terasa. Itu yang kita lakukan. Itu setiap tahun selalu ada satu angkatan itu wajib itu akan melakukan kunjungan kepada daerah kampung itu, dan mereka terjun langsung melihat potensi UMKM yang ada di sana. Bahkan bukan hanya UMKM, bagaimana mereka mengajarkan hal-hal yang bermanfaat, baik itu mengaji dan lain sebagainya. Jadi kalau dari sisi perizinan, kalau dari pihak kampus kan sebenarnya mengenai perizinan ini kita bukan ranahnya. Ini kan ranah pemerintahan. Tetapi dalam kegiatan KKN ini kita nggak pernah lepas yang namanya kerjasama dengan pihak pemerintah. Minimal itu dengan kepala desa atau lurah, pasti koordinasi. Nah, kalau udah kerjasama sama kepala desa, lurah, inilah peran bagaimana dinas koperasi. Kan dinas koperasi kan bukan hanya ada di provinsi ya Pak, ada di kabupaten. Ini bisa memastikan setiap desa ini ada. Dan kalau di beberapa yang saya lihat itu sebenarnya sudah hampir ada. Tapsel termasuk bagus. Saya pernah meneliti di Tapsel, di Serdang Bedage juga. Memang belum semua Sumatera Utara, tapi sampel ini sudah bisa membuktikan bahwa apabila ada koperasi itu perizinan permodalan lain sebagainya, termasuk dari hal persyaratan utama mendapatkan modal itu bisa sangat mudah jika dalam bentuk usahanya adalah koperasi. Karena dia dia punya privilege sendiri jika koperasi. Dia punya karpet merah. Karena tanggung renteng itu ya? Iya, nggak bisa. Jadi kalau kita individu, bank itu masih bisa nolak. Tapi kalau sudah yang masuk permohonan itu koperasi, bank itu tidak boleh menolak. Dia hanya boleh, ini syaratnya masih kurang, tolong ditambahin. Jadi fungsi dari adik-adik mahasiswa ini kita harapkan mendukung dari sektor formalnya, misalnya dari hal pembuatan laporan keuangan. Kalau orang tua kan nggak tahu gimana membuat laporan keuangan, nggak ngerti dia apa itu debit, kredit, kenapa bisa untung dan lain sebagainya. Inilah adik-adik ini kita suruh terjun. Ayo, bukan lagi melatih, memang mendampingi. Langsung mendampingin. Karena kalau nggak didampingin, orang tua ini ya lupa. Taunya dia kan kalau kayak orang itu membuat gula aren ya taunya masak. Mengambil arennya, niranya, ya cuma itu. Kalau membuat laporan keuangan, bahasa nama lo maluawi, katanya mulai itu langsung. Itulah fungsi dari anak-anak muda ini, mahasiswa ini. Pemasaran tugas mereka, bagaimana prosedur administrasinya itu tugas mereka. Dan mereka itu apabila dilibatkan, mereka itu sebenarnya sangat tertarik, sangat antusias. Cuman kan selama ini terkadang masih enggan. Udah kalian urusannya belajar. Padahal enggak. Belajar itu kan bukan cuma di kelas. Makanya kita menerapkan kalau dulu kampus Merdeka, mungkin sekarang apakah berubah ini kita pun nggak tahu. Tapi kampus Merdeka itu bagus. Bahkan kita pernah melakukan, kalian itu nggak usah belajar di kelas, ciptakan UMKM. Apabila dia dapat keuntungan, maka nilai kalian itu kita buat gitu. Saya sering itu memberikan tugas pada adik-adik ya seperti itu. Jadi dengan seperti itu mereka apabila dirasakan mereka kok nyaman ya membantu orang tua kami, terus pastilah mereka dapat income. Yang namanya tamat kuliah tidak kerja itu nggak ada logikanya. Yang ada itu tamat kuliah nggak mau ngapa-ngapain, itulah yang namanya nganggur itu. Padahal yang namanya kalau kita keluar
mengerjakan sesuatu itu nggak ada yang nganggur nanti. Itu bekerja, itu mungkin. Jadi lebih ke arah ego mereka ya. Benar. Ego mereka supaya ini pekerjaan bukan bidang saya gitu. Ya. Padahal tamat bekerja itu ya kita cari pengalaman. Tamat kuliah itu ya cari pengalaman dulu ya. Betul. Iya benar. Ya, karena ego-ego mahasiswa tertentu ya Pak ya. Iya. Bukan karena kebodohan, bukan karena kemalasan. Karena orang nggak sukses itu saya rasa sih bukan karena bodoh dan nggak malas ya Pak ya. Bodoh bisa diajarin, malas bisa dipecut gitu ya Pak ya. Iya. Nah karena ego masing-masing gitu ya Pak ya. Mental block ya. Gitu Pak ya. Terkadang satu lagi Bang, masih ada ego orang tua juga yang mengatakan Pegawai. anaknya itu kalau nggak pegawai nggak kerja. Nggak Padahal kerja. anaknya itu saya dapatin Bang, anaknya itu sudah punya usaha konveksi. Bayangkan sudah punya konveksi, masih tuh ayo daftar pegawai. Loh, Iya, itu iya. apa? Jadi Saya budaya bilang. juga ya, budaya. Padahal baik. kalau jadi pegawai gajinya terbatas Bang. Terbatas, ya. Berapa lah gaji kita pegawai? Terbatas. Kalau dia pengusaha unlimited, silakan. Nah itu kadang budaya itu juga memang masih susah untuk didobrak. Nah, masih sangat susah. Nah mungkin itu menjadi salah satu kendala yang memang harus pelan-pelan kita sadarkan melalui. Kalau untuk mendobrak generasi tua itu nggak mungkin. Sekarang di generasi yang akan milenial inilah yang bisa. Iya. Mungkin itu. Padahal kalau misalnya dia kerja kalau naik gaji setiap tahun ya Pak ya, paling besar itu 8%, 6%, sementara inflasi udah 12% Pak ya. Dia nutup Iya, naik gaji nutup, gitu iya. untuk inflasi gitu ya Pak ya. Jadi ya memang entrepreneur lah yang benar-benar bisa ngebantu yang sektoril ya Pak ya, menggerakkan sektoril kalau kata pemerintah ya Pak ya. Bagaimana sektoril ini bisa bergerak jadi perputaran uang juga bergerak ya Pak ya. Nah, untuk tahun 2025 sendiri Pak Kadis, Ya. anggarannya ikut diefisiensi nggak Pak? Untuk yang nggak ya Pak? Iya, kita memang ada efisiensi anggaran, tapi kami sudah memastikan untuk anggaran-anggaran prioritas tetap kita laksanakan. Kami punya program prioritas 2, salah satunya itu adalah Fast Track Young Freneur. Jadi bagaimana kami mendorong wirausaha yang sudah ada supaya kita mantapkan lagi menjadi champion, dan juga calon-calon wirausaha muda. Jadi 2 ini nanti sekitar 1.700 kita akan latih mulai dari mindset, fundamental, ya, ide bisnisnya gitu ya, sampai kepada nanti kita seleksi, baru nanti ada keterampilan memproduksi, bagaimana digitalisasi pemasaran, ya, sampai kepada kemasan itu dari 1.700 ke 500 sampai nanti di 200 sampai 50 masuk ke inkubasi. Jadi harapannya itu nanti akan muncul wirausaha baru, tapi sekaligus juga sudah ada di sana fasilitasi, ada mentoring, pendampingan, sehingga mereka secara pengetahuan, secara omset, keterampilan itu akan meningkat. Itu program pertama kami, yaitu FYP tadi, Fast Track Young Freneur. Yang kedua, kami juga punya program untuk gen koperasi, jadi generasi koperasi yang baru gitu. Bagaimana kita membuat ide-ide berkoperasi di tengah-tengah masyarakat milenial yang lebih besar sekarang jumlahnya secara demografi, mulai dari peningkatan kompetensi, sertifikasi pengurus, pengawasan koperasi yang lebih baik, sehingga diharapkan tadi kita bicara kelembagaan ekonomi kita itu semakin kuat. Di samping yang lain kami tetap memfasilitasi untuk pameran, untuk bajar, itu tetap ada dalam anggaran kami tahun ini. Jadi kami akan lakukan itu walaupun ada situasi efisiensi anggaran, tapi komitmen Pak Gubernur kita jalankan untuk bagaimana mendongkrak ekonomi daerah ini dengan pembinaan dan pengembangan UMKM di Sumatera Utara. Jadi lebih banyak dari tahun lalu lah ya Pak ya, hal-hal yang Ya, harus kita lakukan. dan lebih kita fokuskan dan ajak beberapa stakeholder seperti BUMN dan BUMD dan swasta-swasta sudah banyak yang ikut dalam program kami ini. Mereka akan bantu misalnya fasilitasi apa gitu ya, atau mungkin mereka membantu membuat iklannya, mereka bantu untuk buatkan webnya, kira-kira begitu. Jadi ada beberapa fasilitasi yang akan diberikan. Dari yang fast track yang entrepreneur tadi ya Pak ya, ada 50 yang akan masuk di inkubasi. Nah, itu apa yang akan mereka dapatkan dari 50 itu? Di inkubasi tentu nanti kita sudah fasilitasi ke pembiayaannya juga, kemitraannya juga sudah kita hubungkan dengan usaha besar,
Dan tadi semua fasilitasi untuk digitalisasi juga sudah ada di situ. Nah, Jadi mereka benar-benar 50 entrepreneur pilihan Sumatera Utara lah yang ya, champion, untuk ya, kita yang champion, yang bina, unggulan. bisa masuk bersaing di pasar Ya, global ya Pak. Betul, harapannya begitu. Seperti itu ya Pak. Ya. Itu ada batasan umurnya nggak Pak? Ada. Untuk anak-anak mahasiswa bisa nggak Pak? Iya, Ikut itu, Pak? jadi kita batasi usianya itu tidak lebih dari 35 tahun. Maksimal Pak? Iya. Minimalnya Pak? Minimalnya itu usianya mulai dari 19 sudah bisa ikut. Jadi tamat SMK, tamat B3, tamat S1 misalnya sudah bisa ikut. Dan dia punya usaha gitu Pak? Ada yang harus sudah usaha, tapi ada juga yang mau Konsep. berusaha, tapi sudah ada model bisnisnya, Oh, ide iya. bisnisnya Sudah ada sudah konsepnya lah, seperti Nanti itu, Pak, ya? kita kurasi dulu. Oh. Lalu kami ada punya tes namanya tes DNA Preneur. Jadi nanti bisa kita lihat nih abang ini punya bakat jadi entrepreneur nggak? Iya. Jadi nanti ada tesnya. Kalau nggak punya bakat mau diapain pun agak sulit gitu. Mungkin bisa Walaupun tapi dia udah lambat. punya UMKM-nya. Iya, walaupun dia udah punya. ya. Jadi itu mungkin yang selama ini juga lepas dari amatan kita, dari beberapa pengalaman kita lakukan pelatihan nggak jadi-jadi. Nanti Iya. pelatihan berikutnya nongol lagi dia. Iya. Buat pelatihan lagi, dia lagi yang nongol. Nah sekarang kita buat tes parameter, kan kelihatan nanti. Jadi kan sifat-sifat entrepreneur itu gigih, Iya. tekun, jujur, ya, punya moralitas yang tinggi, ya, jatuh bangun masih bangkit lagi, itu nanti akan kelihatan. Dan punya inovasi. Ya inilah nanti yang akan kita bawa, kita angkut, dan kita latih di semua batch 1, batch 2, batch 3 sampai nanti ke inkubator bisnis itu. Yang 50 orang. Yang 50 orang itu. Kalau dari Pak Ahmad sendiri ada pertanyaan masukan Pak Adi? Kalau dari kita sih, kita siap support Ya, makasih. kepala dinas, Ya. dinas koperasi. Bahkan kami UIN memiliki tempat, ada aula kita yang besar, Oh, ada yang ya, sedang. baik, makasih. Kita siap berkolaborasi. Termasuk narasumber ya. Narasumber siap, kita banyak Fasilitator ya, mentor gitu fasilitator, ya. banyak juga dosen-dosen kita yang memiliki sertifikasi UMKM, Ya. sertifikasi Kewirausahaan, kewirausahaan, koperasi, Syariah, halal, ya. semua kita punya. Hmm. Tinggal Kita intinya join. kita di kampus siap membantu Siap, siap. dari apa yang kita miliki. Baik Pak Ustadz, siap, baik. Mungkin itu. Terima kasih. Kalau saya sertifikasi manajemen risiko Pak. Wah, Oh iya, memang harus. Itu paling penting. Karena bisnis harus dimitigasi risiko. Karena saya kebetulan bekerja di perbankan Pak. Oh, Jadi harus wajib benar. untuk bekerja kan BSR ya? minimal BSMR Pak. BSMR ya. Mungkin BSMR. penutup Pak, dari Pak Rahmat dulu kita minta penutup Pak. Silakan. Jadi mengenai tema kita ini tentang UMKM, peluang dan tantangan, kita lihat di masa sekarang, apapun masanya, baik itu di masa yang katanya viral sekarang, Indonesia gelap, itu sebenarnya kita bisa menciptakan peluang Ya, apapun. Jadi ayo keluar dari nilai-nilai yang mengkungkung diri kita, masuklah kepada dimensi yang bisa mengembangkan diri kita, dan bahkan kita bisa membawa orang lain untuk lebih menciptakan manfaat yang lebih besar. Oke. Mungkin itu penutup dari saya. Jadi apapun posisi kita harus bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Amin. Ya. Terakhir penutup dari Pak Naslindo selaku Ketua Kadis Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Ini yang kita tunggu-tunggu nih kalau yang kedua. Mungkin ada kadis Iya, sesuatu iya. ya. Kebijakan Untuk 2025 ya Pak. Iya, Kebijakan kebijakan. Sumatera Utara ya Pak. Silakan Pak. Jadi masa depan Indonesia, masa depan Sumatera Utara itu, masa depan daerah itu akan tergantung kepada UMKM. UMKM menjadi backbone, tulang punggung UMKM dan koperasi. Semakin banyak masyarakat kita berwirausaha, maka Indonesia emas, Indonesia maju yang kita cita-citakan itu semakin cepat kita raih. Sehingga apa yang dikatakan orang Indonesia gelap itu sama sekali akan sirna dan tidak ada kalau kita bangun optimisme, kita bangun kewirausahaan, kita bangun ketekunan untuk giat bekerja dalam situasi apapun. Karena wirausaha yang hebat adalah wirausaha yang bisa mengalahkan kegelapan dan membawa terang. Semoga Indonesia semakin baik kalau kita bersatu. Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Pak Bobi Nasution dan Pak Surya juga akan semakin baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Mungkin besar harapan kita kolaborasi dari semua stakeholder ini secara holistik itu bisa terlaksana dan bisa membawa perekonomian kita di 2025 yang Amin, lebih tinggi amin. lagi sesuai Amin. harapan Bapak Presiden Ya. di 7%, 8% mungkin ya Pak Betul, ya. betul. Itu bisa tercapai dengan kerja keras semua pihak Pak.
Terima kasih Pak Rahmat atas insight-nya hari ini. Pak Naslindo juga Iya, terima kasih Pak atas sama-sama. insight-nya. Semoga kita semua sehat dan sejahtera Pak. Baik, Amin. terima kasih. Ya. Terima kasih Ustadz.